Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amrullah dari kelas BC 214 dengan NIM 210407512060. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat IPS. Adapun materi sajian yaitu yang pertama, hakikat IPS sebagai program pendidikan. 2. Fakta, konsep, dan generalisasi. 3. Sejarah lahirnya IPS sebagai program pendidikan. Bagian A. Hakikat IPS sebagai program pendidikan. Tiap orang sejak lahir tidak terpisahkan dari manusia lain, khususnya dari orang tua dan lebih khusus lagi dari ibu yang melahirkannya. Sejak saat itu, si bayi telah melakukan hubungan dengan orang lain, terutama dengan ibunya dan dengan anggota keluarga yang lainnya. Meskipun masih sepihak, artinya dari orang-orang yang lebih tua terhadap lainnya atau dirinya, hubungan sosial itu telah terjadi. Tanpa hubungan sosial dan bantuan dari anggota keluarga lain, terutama dari ibunya, si bayi tidak berdaya itu tidak akan tumbuh berkembang menjadi manusia dewasa. Selanjutnya, dalam pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani sesuai dengan pembahan umur, pengenalan serta pengalaman seseorang, si bayi terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya semakin berkembang dan meluas. Pengenalan manusia di luar dirinya tidak hanya terbatas dari orang-orang dalam keluarga, melainkan meliputi dari teman sepermainan, para tetangga, warga kampung, dan demikian seterusnya. Hubungan sosial yang dialami makin meluas. Selanjutnya, dari pengalaman, pengenalan, dan hubungan sosial tersebut, dalam diri seseorang akan tumbuh pengetahuan tentang seluk-beluk hidup bermasyarakat berkenaan dengan kebutuhan tertentu, sifat-sifat orang lain, tempat yang pernah dikunjungi, hal-hal yang baik dan buruk, hal-hal yang salah dan yang benar dalam hidup bermasyarakat. Pengetahuan yang melekat pada diri seseorang tersebut, termasuk melekat pada diri kita masing-masing, dapat dirangkum sebagai pengetahuan sosial. Kelahiran kita manusia yang kemudian diikuti oleh hubungan, pergaulan, penjelajahan, pemenuhan kebutuhan, dan lain-lain sebagainya. Dengan perkataan lain, dalam diri tiap orang tidak terkecuali dengan kadar yang berbeda, baik kuantitatif maupun kualitatif, telah berbina pengetahuan sosial. Hanya tentu saja berkenaan dengan namanya sangat tergantung pada pernah sekolah atau tidak. Sebutan sebagai pengetahuan sosial ada resminya. Ilmu pengetahuan sosial yang disingkat IPS baru diketahui setelah secara formal kita bersekolah. Nah, kemudian apabila kita yang hayati lebih lanjut, kehidupan manusia di masyarakat dan bermasyarakat tidak hanya meliputi aspek-aspek lain yang berhubungan satu sama lain. Kehidupan manusia di masyarakat itu beraspek majemuk atau multi aspek. Dengan menelaah waktu dan peristiwa, selain dapat mengkaji perkembangan serta kemajuan, juga dapat mengembangkan kewaspadaan terhadap peristiwa-peristiwa masa lampau yang membawa malapetaka bagi umat manusia. Dengan memperhatikan aspek sejarah ini, kita manusia dapat menghindar diri dari pengalaman-pengalaman buruk masa lampau yang merugikan umat manusia. Selanjutnya juga, dengan menelaah aspek sejarah tersebut, kita dapat memproyeksikan kemajuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ada ungkapan harus belajar dari sejarah yang bermakna kewaspadaan terhadap pengalaman buruk masa lampau supaya tidak terulang lagi. Selanjutnya, kehidupan manusia tidak hanya terkait dengan aspek waktu atau aspek sejarah, melainkan terkait juga dengan aspek tempat suatu waktu atau ruang. Peristiwa kehidupan manusia tidak hanya dicirikan oleh waktunya, melainkan dengan terkait dengan ruang. Peristiwa kehidupan manusia tidak hanya dicirikan oleh waktunya, melainkan terkait dengan ruang dan tempat kejadiannya. Sebagaimana ilustrasi pertanyaan yang diarahkan kepada kita manusia, kapan lahir? Tidak hanya itu, tapi di mana lahir. Di sini menunjukkan ruang atau tempat memiliki makna tersendiri dalam kehidupan manusia.
Suatu tempat atau ruang di permukaan bumi secara alamiah dicirikan oleh kondisi alamnya yang meliputi iklim dan cuaca, jenis serta kesuburan tanah sumber daya air, ketinggian dari permukaan laut, jarak dari pantai, dan sifat-sifat alamiah lainnya. Keseluruhan kondisi alam tadi mencirikan karakter alamiah setempat yang memberikan peluang kepada manusia penghuninya untuk mengembangkan suatu pola kehidupan. Tempat atau ruang permukaan bumi yang lebih berkarakter kelautan atau maritim memberikan peluang kepada manusia yang menjadi pendukungnya untuk mengembangkan pola kehidupan sebagai nelayan. Kondisi ruang permukaan bumi yang beriklim lembab kaya oleh sumber daya air dan tanahnya subur memberikan peluang kepada penduduk setempat untuk mengembangkan pola kehidupan pertanian. Hal tersebut kita dapat disaksikan apabila dilakukan pengamatan, penghayatan, dan penelaahan mulai dari daerah pedalaman atau pegunungan ke pantai atau sebaliknya, serta melakukan hal yang sama dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan atau sebaliknya. Keadaan yang demikian itu dalam kehidupan manusia termasuk dalam aspek geografi. Aspek geografi ini dapat dijadikan petunjuk tentang karakteristik setempat yang berhubungan dengan masalah kehidupan manusia yang terkait dengan kondisi setempat. Selanjutnya, apabila kita hubungkan suatu peristiwa kehidupan manusia antara aspek sejarah dengan aspek geografinya, selain dapat mengungkap faktor-faktor alam dengan faktor-faktor manusianya, juga kita dapat menganalisis perkembangan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, aspek sejarah dengan aspek geografi tidak dapat diabaikan dalam menelaah kehidupan manusia di masyarakat dan bermasyarakat. Meskipun norma dan nilai tidak tertulis hitam di atas putih, namun menjadi aturan main serta pegangan dalam menggariskan kepemimpinan, hak dan kewajiban tiap anggota masyarakat. Dalam hal ini tiap anggota keluarga. Dalam masyarakat, khususnya dalam keluarga, terdapat pengembangan kebijakan yang mengatur keluarga itu sebagai suatu bentuk pemerintahan atau suatu bentuk negara. Aspek pengaturan dan kebijakan ini kita konsepkan sebagai aspek politik. Aspek inilah menciptakan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan keluarga. Apabila kita amati dan hayati lebih luas lagi pada masyarakat yang sederhana, yang belum memiliki aturan-aturan dan tata tertib yang tertulis sebagai di masyarakat, suku, anak dalam aspek politik pada mereka sangat kuat dalam mengatur hidup serta kehidupan mereka. Jika kita kembali cermati, amati serta hayati kehidupan di masyarakat dan bermasyarakat itu berbeda. Politiknya, kehidupan masyarakat beraspek majemuk, meliputi aspek hubungan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, geografi, dan politik. Dalam kajian yang lebih mendalam, aspek-aspek tersebut dipelajari dalam ilmu-ilmu sosial. Segala hal yang berhubungan dengan aspek hubungan sosial yang meliputi proses, faktor perkembangan, permasalahan, dan lain sebagainya. Nah, aspek ekonomi yang meliputi perkembangan, faktor permasalahannya dipelajari serta dikaji dalam bidang ilmu yang disebut ilmu ekonomi. Aspek psikologi dengan segala permasalahannya dikaji dalam bidang ilmu yang dinamai psikologi sosial. Sedangkan aspek budaya dengan segala aspek permasalahan dan perkembangannya dikaji dalam bidang ilmu yang disebut antropologi. Aspek sejarah yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hidup manusia dikaji dalam ilmu sejarah. Aspek geografi yang memberikan karakter ruang terhadap kehidupan manusia di masyarakat dan bermasyarakat dikaji lebih lanjut dalam bidang ilmu yang disebut geografi. Aspek-aspek tersebut tidak termasuk ke dalam salah satu dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Namun demikian secara garis besar, norma sosial dipelajari dan dikaji juga dalam sosiologi, sedangkan nilai budaya, seni dan bahasa sebagai bagian dari aspek budaya dikaji juga dalam antropologi. Apabila kita telaah dengan cermat ilmu-ilmu sosial dengan humaniora, dua kajian yang berbeda, namun berkenaan dengan objek yang sama, yaitu kehidupan manusia di masyarakat. Melalui pendidikan IPS,
Anak dididik, dibina, dan dikembangkan kemampuan mental intelektualnya menjadi warga negara yang berketerampilan dan berkepedulian sosial serta bertanggung jawab sebagai warga negara yang dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setelah membicarakan tujuan pendidikan IPS, selanjutnya pendidikan IPS ini juga berfungsi mengembangkan keterampilan, terutama keterampilan sosial dan keterampilan intelektual. Keterampilan sosial yaitu keterampilan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan hidup masyarakat, seperti bekerja sama, bergotong royong, menolong orang lain yang memerlukan, dan melakukan tindakan secara cepat dalam memecahkan persoalan sosial di masyarakat. Sedangkan keterampilan intelektual yaitu keterampilan berpikir, kecepatan memanfaatkan pikiran, cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan sosial di masyarakat. Hal yang lain dari fungsi PS sebagai pendidikan yaitu mengembangkan perhatian dan kepedulian sosial anak didik terhadap kehidupan di masyarakat dan bermasyarakat. Dengan pengetahuan sosial ini, keterampilan sosial dan intelektual serta perhatian dan kepedulian sosial dapat diharapkan terbinarnya sumber daya manusia atau SDM Indonesia yang akan datang yang berpengetahuan, terampil, cendekia, dan mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi dan mampu merealisasikan tujuan nasional menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Bagian B, fakta, konsep, dan generalisasi. 1. Fakta. Pengertian fakta adalah keadaan tertentu tentang kejadian atau sesuatu yang nyata yang menjadi data atau sasaran observasi seperti orang, tempat, arti kejadian atau keadaan yang spesifik. Contohnya, 1. Tari Pak Dupa adalah tarian tradisional masyarakat Bone, Sulawesi Selatan untuk menyambut tamu kehormatan dalam upacara tertentu. 2. Malaysia telah menjadi penghasil minyak sawit terbesar dunia pada tahun 2005. Bone, Sulawesi Selatan atau Malaysia dalam pernyataan di atas adalah menunjuk satu tempat secara spesifik yang merupakan karakteristik dari fakta. Pada contoh di atas, fakta ditandai bahwa tari Pak Dupa itu salah satu tarian di Provinsi Sulawesi Selatan, ditarikan pada saat upacara tertentu. Dalam penyambutan tamu adalah benar dan kebenaran itu dapat dibuktikan oleh banyak orang melalui pengamatan. Demikian pula bahwa Malaysia sebagai penghasilan minyak sawit terbesar, kebenarannya juga dapat dibuktikan dan dapat diamati oleh banyak orang. Yang kedua, ada konsep. Pengertian konsep adalah pernyataan dalam bentuk fakta atau frase yang abstrak yang mengkategorikan sekelompok benda atau ide atau konsep kejadian, contohnya konsep tentang rumah. Seperti yang kita ketahui, rumah adalah bangunan fisik yang dibuat sebagai tempat berlindung atau tempat tinggal sebuah keluarga. Contohnya, pengetahuan konseptual. 1. Pengetahuan tentang perubahan masyarakat. 2. Pengetahuan tentang produksi dan distribusi. 3. Pengetahuan tentang keluarga, politik, nasionalisme, dan sebagainya. Jadi, pengetahuan konsep adalah hasil dari proses berpikir. Ketiga, ada generalisasi. Generalisasi adalah pernyataan yang memuat rangkaian hubungan antara dua konsep atau lebih. Generalisasi amat bervariasi dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Adapun contoh generalisasi yang pertama, produktivitas suatu jenis tanaman dipengaruhi oleh ketinggian suatu daerah dari permukaan laut. 2. Kebudayaan yang berkembang di masyarakat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Contohnya yang pertama di atas adalah generalisasi tersebut dirangkai dari konsep tentang produktivitas dan konsep tentang jenis tanaman dan konsep tentang ketinggian suatu suhu di suatu daerah. Dari contoh berikutnya dapat diidentifikasi bahwa generalisasi tersebut berdiri dari konsep tentang kebudayaan dan konsep tentang masyarakat. Sejarah lahirnya IPS di Indonesia. IPS merupakan terjemahan dari studi social studies, yang mulai diterapkan dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat
sejak tahun 1915 setelah Perang Dunia Pertama. Para ahli pendidikan di Amerika Serikat pada waktu itu berkesimpulan bahwa pengajaran ilmu-ilmu sosial yang diajarkan secara sendiri-sendiri dalam bentuk disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan lain-lain tidak akan mampu membekali para subjek didik untuk dapat mengenal dan mengerti masalah sosial yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, diintroduksikannya social studies yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan. Kelahiran bidang studi IPS dalam kurikulum sekolah di Indonesia banyak-banyak diilhami oleh pengajaran social studies di Amerika Serikat. Bahkan, istilah ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah terjemahan dari apa yang dinamakan social studies dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat 1981. Pengajaran IPS di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh pakar IPS pada tahun 1969, yaitu oleh Ibu Prof. Dr. Soepartina Pakasi pada SD PPSP IKIP Malang. Jadi ilmu pengetahuan sosial atau IPS di Indonesia kelahirannya bersamaan dengan lahirnya kurikulum tahun 1975. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tentang konsep dasar IPS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.